Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel saya, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia. Channel menginspirasi anak negeri seputaran perkebunan kelapa sawit dan tentunya dengan program integrasi sapi sawitnya. Teman-teman sahabat tani dan peternakan Indonesia, di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya akan mereview heifer atau bakalan sapi Brahman Cross yang siap untuk dikawinkan. Teman-teman sahabat tani dan peternak Indonesia, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kelompok sapi Brahman Cross, sapi kelahiran perkebunan kelapa sawit dalam program integrasi sapi sawit. Teman-teman sahabat tani dan peternak Indonesia, satu kelompok ini ada populasi 500 ekor yang kita kembangkan dalam program integrasi sapi sawit. Sapi bakalan betina yang kita kelompokkan menjadi satu, yang nantinya akan kita kawinkan di bulan Desember tahun ini. Teman-teman sahabat tani dan peternakan Indonesia, sapi siap kawin Brahman Cross biasa kita lakukan untuk sapi-sapi yang siap kawin pertamanya. Kita pakai umur 2,5 tahun dengan range bobot 300 kilo untuk Brahman Cross. Untuk sapi lokal Bali kita pakai umur 2,5 tahun juga, namun dengan range bobot 270 kilo untuk kawin pertamanya. Teman-teman sahabat tani dan peternakan Indonesia, kenapa kita memakai bobot ideal atau umur ideal untuk dikawinkan? Karena apabila kita kawinkan terlalu muda, biasanya sapi-sapi Brahman maupun sapi lokal kita memiliki sifat keibuan yang kurang baik. Kemudian anaknya tidak mempunyai kualitas yang baik dibandingkan sapi-sapi yang dikawinkan pada usia dan pada postur ideal untuk pertama dia kawinkan. Teman-teman sahabat tani dan peternak Indonesia, ini merupakan bakalan Brahman Cross yang kita programkan dalam integrasi sapi sawit, ya, populasi ada 500 ekor yang akan nantinya kita kawinkan di bulan Desember tahun ini. Teman-teman sahabat tani dan peternak Indonesia, ini merupakan salah satu potret peternakan integrasi sapi sawit yang luar biasa sekali menurut saya, ya, untuk pengembangan populasi sapi di negeri tercinta ini, untuk memperbanyak populasi sapi dengan memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai lahan padang pengembalaan sapi. Teman-teman sahabat tani dan peternakan Indonesia, integrasi sapi sawit merupakan salah satu solusi konkret untuk negeri ini dalam pengembangan sapi di Indonesia, yaitu dengan memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di negeri Indonesia ini yang berjuta-juta hektar luasnya. Tentunya kita dapat mengembangkan sapi sangatlah banyak, sehingga berdampak terhadap menekan angka impor daging, menekan angka impor bakalan sapi dari luar negeri. Teman-teman sahabat tani dan peternak Indonesia, kalau kita bisa lihat ya, ini merupakan anakan sapi dari program integrasi sapi sawit. Kondisinya bagus-bagus sekali ya. Ini bakalan kita yang nantinya kita kawinkan tahun ini, dan harapannya tahun depan kita bisa mempunyai anakan pedet sapi program integrasi sapi sawit berjumlah 2000 ekor dalam pengembangan sapi saat ini. Teman-teman sahabat tani dan peternak Indonesia, ini kondisi atau potret peternakan kami integrasi sapi sawit yang kita kembangkan saat ini. Dulu kita mulai peternakan integrasi sapi sawit ini sejak 2014. Populasi dulu 2000 ekor,
kini sudah mencapai 10.000 ekor dan terus kita kembangkan tentunya, dan harapan besar kami bisa swasembada daging nasional untuk kebutuhan di sekitaran peternakan kami tentunya. Teman-teman sahabat tani dan peternak Indonesia, terkait isu miring, Ganoderma, ulat api, ulat kantong, dengan adanya sapi di bawah naungan perkebunan kelapa sawit, itu tidaklah betul, itu tidaklah benar. Itu isu-isu miring yang seharusnya kita tidak adakan, yang mana kami sudah melakukan, dan ini merupakan salah satu bukti bahwasanya selama kita melakukan pengembangan sapi integrasi sapi sawit dari 2014 hingga saat ini, dari populasi 2.000 ekor hingga menjadi populasi 10.000 ekor, sawit kita tidak terkena Ganoderma, ulat api, bahkan ulat kantong. Namun dari perkebunan kelapa sawit mendapatkan dampak yang positif dari sapinya, kemudian dari perkebunan kelapa sawit mendapatkan dampak yang positif satu sama lainnya. Teman-teman sahabat tani dan peternakan Indonesia, apa yang didapatkan oleh perkebunan kelapa sawit dari adanya sapi ini? Pertama yaitu semikal atau biaya pengendalian gulma tentunya menurun, yang mana gulma-gulma tersebut dimakan oleh sapi yang kita kembangkan di bawah naungan perkebunan kelapa sawit. Kemudian feses, kemudian urin, kotoran sapi dan urin tentunya menyumbang sebagai pupuk organik untuk perkebunan kelapa sawit. Teman-teman sahabat tani dan peternak Indonesia, kemudian dari sisi peternakannya atau dari sisi sapinya mendapatkan limbah perkebunan kelapa sawit, bungkil sawit, kemudian solid sebagai pakan utama sapi-sapi pengemukan sapi yang kita kembangkan di kandang fattening atau kandang pengemukan. Kemudian kita mendapatkan rumput, tentunya gulma yang ada di bawah naungan perkebunan kelapa sawit. Oke, mungkin demikian teman-teman sahabat tani dan peternak Indonesia, inspirasi pagi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar channel ini tentunya berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.